di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi. Saya waktu menyampaikan itu saya tidak menyebut nama. Saya tidak menyebut nama, saya hanya menyampaikan sebagai gubernur kan ada postingan yang menuduh saya bahwa dana APBD-nya diefisiensikan untuk media, tidak ada artinya karena uang itu digunakan untuk bayar buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Teman-teman semuanya, hari ini Kang Deddy Mulyadi, gubernur kesayangan kita, gubernur Provinsi Jawa Barat, sedang diserang oleh banyak pihak. Tidak hanya dari kalangan orang yang merasa terganggu dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Hari ini ada sosok wanita bernama Neni Nurhayati yang katanya Direktur DEP Indonesia atau Demokrasi Election Environment Indonesia itu mengkritik keras Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa percuma anggaran Humas Provinsi Jawa Barat dipotong atau diefisiensikan, tetapi Kang Deddy Mulyadi membayar buzzer. Nah, kira-kira seperti apa ceritanya? Kita simak dulu videonya sebelum kita reaction. Yuk. Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Demokrasi and Election DEP Indonesia Neni Nurhayati melayangkan surat somasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. To be honest, teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya. Seperti inilah video akun media sosial bernama Neni Nurhayati yang mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam video pendek tersebut, aktivis demokrasi Neni Nurhayati mengkritik pemangkasan anggaran media yang diduga dilakukan untuk membayar buzzer. Ketika ada pengamat politik yang menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu dianggap kita tidak memberikan dampak apapun karena hanya sekedar omong-omong aja gitu. Di sisi lain, akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengunggah video penjelasan Deddy Mulyadi serta menyertakan foto dari Neni Nurhayati. Akibatnya serangan siber atau doxing di akun media sosial Neni Nurhayati memenuhi kolom komentar hingga ada ancaman dari warganet. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi, ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Atas insiden tersebut, Neni mendatangi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan somasi. Di samping itu, pihaknya juga meminta Pemprov Jawa Barat untuk menghapus konten tersebut, serta meminta Gubernur Jawa Barat meminta maaf di akun media sosialnya. Di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat,
atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Luar biasa aktivis ini ya. Setelah mengkritik, ketika di-kick balik malah mensomasi orang yang hari ini memberikan klarifikasi. Jejak digital memang sangat kejam. Aktivis ini salah berurusan dengan orang. Menurut saya, bahwa tidak patutlah seorang direktur lembaga riset demokrasi mensomasi Kang Deddy Mulyadi. Kita simak jejak digital yang bersangkutan, bahwa memang di banyak media si aktivis ini sempat mengkritik atau membahas tentang beberapa kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan si aktivis ini yang tadi katanya tidak menyebutkan sosok yang bernama Gubernur Jawa Barat, dengan katanya statement beliau adalah ke siapa saja pejabat daerah. Tetapi jejak digital itu memang sangat kejam, kawan. Ada cuplikan video yang bersangkutan mengulas langsung dan sampai mengatakan bahwa turunnya Kang Deddy Mulyadi untuk membersihkan sampah yang ada di Kabupaten Sukabumi merupakan pencitraan. Yuk kita simak bersama-sama. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya?
Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Nah, jika teman-teman semua memperhatikan video yang barusan, maka teman-teman bisa menyimpulkan siapa yang hari ini tidak izin untuk mengambil gambar. Jika aktivis ini, Neni Nurhayati ini, mensomasi Humas atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat dengan mengatakan bahwa mengambil foto yang bersangkutan tanpa izin dan pampangkannya di akun media sosial Diskominfo, maka tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Neni yang memampang atau mengambil gambar Pak Joko Widodo tanpa izin. Apakah Pak Jokowi harus juga mensomasi yang bersangkutan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita sebagai aktivis media sosial atau pelaku pegiat konten kreator pasti mengetahui, seandainya kita mau mempublikasikan atau mengupload sebuah gambar ataupun di media sosial kita, maka di situ ada apakah itu pilihan akan dipublik atau di private atau untuk kepentingan pribadi. Maka ketika itu sudah kita publish dan kita peruntukkan bahwa gambar tersebut untuk dipublik, maka gambar itu sudah menjadi hak publik dan tanpa perlu meminta izin ataupun memberitahu yang bersangkutan, maka apa yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat itu menjadi sah. Karena apa yang sudah kita publish itu menjadi ranahnya publik. Oke, mungkin seperti itu aja analisa dan gambaran apa yang hari ini terjadi dan hari ini mengemuka di ranah publik. Kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri dan jangan sampai orang yang hari ini tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi terus-terusan menyerang Kang Deddy Mulyadi. Dan pesan saya satu, bijaksanalah di dalam melaksanakan media sosial, jangan sampai merugikan Anda sendiri. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.